Inilah rekaman video amatir saat satu unit bajai melaju di ruas jalan tol Jakarta-Tangerang. Nekatnya lagi, kendaraan roda 3 ini melawan arus di jalur cepat, sehingga mengganggu bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Namun setelah melaju sekitar 200 meter, pengemudi akhirnya mematikan mesin dan mendorong bajainya memutar arah keluar ke jalan arteri. Pada petugas, sopir bajai tersebut mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah underpass Tomang ternyata menuju tol Jakarta-Tangerang. Kemudian karena memang untuk tidak di KM tersebut tidak ada putaran balik dan memang untuk keluar dari tol itu ada di Kebun Jeruk jauh, akhirnya memutuskan untuk melawan arus di situ untuk kembali ke keluar jalan tol. Setelah diminta keterangan, pengemudi bajai hanya diberi sanksi teguran dan diminta untuk memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Yo Traders, sekarang kita udah berada di Jembatan Emas, tepatnya di Bangka. Betul banget, dan di sini keadaannya tuh sangat-sangat luar biasa banget karena di kanan kiri kita itu pemandangannya laut lepas. Tapi lu lihat di atas itu, udah rame orang nungguin ngapain di situ. Kita juga bakalan naik ke atas, lu tebak aja tuh kita bakal ngapain. Just information nih Traders, ketinggian Jembatan Emas yang jadi spot traveling kita kali ini sekitar 25 meter atau kira-kira setara setinggi gedung 10 lantai. Gua harus bisa Traders! Travel Addict tanpa batas! Saya Rama ya. 1, 2, 3, turun, oke? Ya Allah, Traders tadi sempat stuck. Travel Addict tanpa batas! Akhirnya aku bisa turun dari Jembatan Emas ini dan gua orang pertama yang turun di sini. Travel Addict, tanpa batas. Oh itu. So, we did it! Yes! Kita berhasil! Buat nanglukin Jembatan Emas tinggi 25 meter, kita rappelling dari atas ke bawah. Jadi, tetap ikutin kita terus Di Travel Addict tanpa batas. Halo pemirsa Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kezia 7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Mau minta maaf atau gimana? Sampai kamera tadi minta maaf katanya. Minta maaf. YS, asisten rumah tangga yang baru 1 bulan bekerja di rumah majikannya, menangis terseduh-seduh diamankan polisi. Pelaku ditangkap karena nekat membobol 3 rekening milik majikannya. Kecurigaan berawal dari seiring hilangnya uang tunai di dalam rumah, hingga muncul pesan pemberitahuan melalui pesan singkat di telepon genggam korban adanya penarikan sejumlah uang sebesar 7 juta rupiah. Korban yang mengetahui aksi pencurian ini mencoba meminta pertanggungjawaban, namun pelaku justru melarikan diri. Pelaku sempat berpindah-pindah tempat mulai dari Tangerang, Lampung hingga akhirnya tertangkap di Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan korban, pelaku berhasil membobol PIN ATM dengan mencoba kode angka yang berisi tanggal lahir korban. Di depan dia izin mau ke Alfa, katanya disuruh Umi belanja. Dia bilang katanya disuruh Umi, enggak saya nggak suruh apa-apa gitu. Terus tiba-tiba kita ngeh ada pengambilan di hari ini 7 juta di hari pada saat itu dia balik dari supermarket. Kami periksa di kantongnya, kami menemukan uang cash kurang lebih 5 juta dan 3 ATM. Sementara pelaku yang terus menangis terisak meminta maaf kepada korban dan keluarga. Saya minta maaf, Abi.
maafin sama Umi ya, saya menyesal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap polisi lantaran membobol sistem pembayaran atau top-up saldo untuk kartu multitrip komuter lain. Tak tanggung-tanggung, tersangka yang merupakan TikToker konten perkeretaapian tersebut membobol hingga 12 juta rupiah dengan hanya membayar Rp25. Aparat Polres Depok mengamankan seorang pria lantaran telah membobol sistem pembayaran atau top-up saldo untuk kartu multitrip kereta komuter lain. Aksi TikToker konten perkeretaapian ini terbongkar usai pihak PT KAI mendapat transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan ke polisi. Di hadapan polisi, tersangka mengaku belajar cara membobol dengan melihat konten di internet. Dari aksi kejahatannya, pelaku melakukan top-up sebanyak 25 kali dengan hanya membayar Rp25 saja. Tak tanggung-tanggung, tersangka meraih total nilai saldo hingga lebih dari 12 juta rupiah dari 10 kartu multitrip. Bayarannya hanya Rp25 karena 25 kali top up, sekali kali itu Rp1. Jadi kalau 25 kali top up, Rp25, tapi dapatnya 12 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di tahanan Polres Metro Depok guna proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, sebuah alat berat yang tengah mengerjakan proyek perbaikan jembatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, hanyut terseret arus sungai. Beruntung operator alat berat berhasil menyelamatkan diri. Detik-detik sebuah alat berat hanyut terbawa arus sungai Keruh di Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terekam video amatir warga. Derasnya arus sungai membuat ekskavator yang tengah mengerjakan proyek perbaikan jembatan desa ini terseret. Warga yang menyaksikan peristiwa ini sempat panik lantaran operator alat berat masih berada di ruang kabin. Beruntung sang operator dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu oleh warga sekitar. Banjir bandang menerjang Sungai Keruh setelah hujan deras melanda wilayah desa ini dan mengakibatkan sungai meluap. Hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter longsor dan menimpa rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang wanita warga Jatinegara, Jakarta Timur menjadi korban pembunuhan berencana 3 orang pelaku karena motif cinta segitiga. Sementara akibat sakit hati kerap dituduh berselingkuh, seorang suami tega membunuh istrinya di Tambora, Jakarta Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Indriana Dewi Eka Saputri, korban pembunuhan berencana di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Ibu korban sudah lama mengenal salah satu pelaku yang merupakan kekasih korban. Sementara sang ayah meminta ketiga pelaku dihukum mati. Sebelumnya, korban diduga dibunuh di kawasan Bukit Pelangi, Bogor, Jawa Barat didasari cinta segitiga. Polisi mengungkap misteri penemuan jasad wanita korban pembunuhan di kamar kontrakan Jalan Angki Jaya, Tambora, Jakarta Barat. Petugas meringkus seorang pria yang tak lain suami korban beserta sejumlah barang bukti. Motif tersangka tega membunuh istrinya lantaran sakit hati kerap dituduh berselingkuh. Berusaha kabur saat ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkan 2 dari 3 komplotan penjamret yang kerap beraksi di perempatan Coca-Cola, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas menangkap ketiga pelaku di 2 lokasi berbeda di kawasan Kelapa Gading dan Cakung. Sebelumnya pengendara mobil merekam aksi pelaku menjamret ponsel pengemudi taksi online di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading akhir Januari lalu.